wabarakatuh. Halo, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi dan akan ada 3 poin yang dibahas, yaitu yang pertama ada partikel-partikel dasar penyusun atom, yang kedua ada penemuan percobaan partikel dasar penyusun atom, dan yang terakhir ada perkembangan model atom. Yuk kita mulai. Nah, di sini sudah terdapat media yang akan saya jelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan partikel-partikel penyusun atom. Atom tersusun dari 3 partikel utama, yaitu yang pertama ada proton, yang kedua ada neutron, dan yang ketiga ada elektron. Proton ini adalah partikel bermuatan positif yang berada di inti atom. Lalu ada neutron, yaitu partikel netral atau tidak bermuatan yang juga ada di inti atom. Dan yang terakhir ada elektron, yaitu partikel bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom pada kulit atom. Atom secara keseluruhan bersifat netral karena jumlah proton atau muatan positif sama dengan jumlah elektron atau muatan negatif. Nah, berikutnya poin kedua yaitu penemuan partikel-partikel penyusun atom. Yang pertama ada proton. Proton ditemukan oleh Eugen Goldstein tahun 1886 lewat percobaan tabung sinar katoda. Ia menemukan adanya partikel baru yang disebut sinar positif atau sinar anoda. Sinar ini berupa partikel bermuatan positif yang masanya lebih besar dibanding elektron. Dari eksperimen ini ditetapkan bahwa partikel tersebut adalah proton. Nah, berikutnya ada neutron. Neutron pada tahun 1920 Rutherford mengajukan hipotesis bahwa di inti atom pasti ada partikel netral yang masanya mirip proton. Hipotesis ini dibuktikan oleh James Chadwick pada tahun 1932 dengan eksperimen menembaki atom berilium menggunakan sinar alfa. Hasilnya ditemukan partikel tanpa muatan dengan massa hampir sama dengan proton, yaitu neutron. Yang terakhir ada elektron. Nah, J.J. Thomson menemukan elektron melalui percobaan sinar katoda. Ia menggunakan tabung hampa udara dengan 2 elektroda. Dari katoda atau elektroda negatif, muncul sinar yang bergerak lurus menuju anoda atau elektroda positif. Sinar ini disebut sinar katoda. Dari eksperimen ini disimpulkan bahwa elektron adalah partikel dasar bermuatan negatif yang ada di semua atom. Nah, berikutnya poin yang ketiga atau poin terakhir yang akan kita bahas adalah perkembangan model atom. Model atom terus berkembang seiring penemuan baru para ilmuwan. Yang pertama ada Democritus, lahir pada tahun 460 dan meninggal pada tahun 370 sebelum Masehi. Ia pertama kali memperkenalkan istilah atomos, yang berarti tidak dapat dibagi. Ia percaya bahwa segala sesuatu tersusun dari ruang kosong dan bagian-bagian kecil yang tidak bisa dibagi lagi. Berikutnya ada John Dalton, lahir pada tahun 1766 dan meninggal pada tahun 1844. Ia menyatakan bahwa atom berbentuk bola pejal. Atom dari unsur yang sama memiliki sifat yang sama, sedangkan atom dari unsur berbeda punya sifat berbeda. Senyawa terbentuk dari atom-atom dengan perbandingan tertentu. Berikutnya yang ketiga ada J.J. Thomson, lahir pada tahun 1856 dan meninggal pada tahun 1940. Ia mengemukakan model atom seperti roti kismis, yaitu bola bermuatan positif dengan elektron tersebar di dalamnya. Teorinya berdasarkan eksperimen sinar katoda. Yang keempat ada Ernest Rutherford, lahir pada tahun 1871 dan meninggal pada tahun 1937. Melalui percobaan hamburan sinar alfa pada lempeng emas tipis, ia menyimpulkan bahwa atom punya inti kecil bermuatan positif di tengah dan elektron bergerak mengelilinginya. Sebagian besar ruang atom adalah ruang hampa. Yang terakhir ada Niels Bohr, yaitu lahir pada tahun 1885 dan meninggal pada tahun 1962. Ia menyempurnakan model Rutherford dengan menyatakan bahwa elektron mengelilingi inti pada lintasan tertentu yang disebut orbit atau kulit. Elektron bisa berpindah kulit dengan menyerap atau memancarkan energi.
Teori ini diperkuat dengan penelitian spektrum atom hidrogen. Kesimpulannya, atom tersusun dari proton, neutron, dan elektron yang ditemukan melalui eksperimen para ilmuwan. Model atom pun berkembang dari Democritus, Dalton, Thomson, Rutherford, hingga Bohr yang semuanya memberikan pemahaman lebih dalam tentang struktur atom. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.